Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian orang di zaman sekarang yang menyatakan bahwa 4 imam besar dalam Islam, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengeluarkan pernyataan bahwa seluruh golongan Syiah adalah kafir. Namun, jika kita meneliti lebih jauh, fakta sejarah menunjukkan hal yang berbeda. Muncul pertanyaan, apakah mereka sengaja memfitnah para imam besar ini? Ataukah itu terjadi karena ketidaktahuan mereka? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui niat hati mereka. Yang jelas, para imam besar dalam Islam sangat berhati-hati dalam memberikan vonis kepada suatu kelompok. Mereka menilai Syiah sesuai dengan keyakinan dan perilaku kelompok tersebut. Kritik tajam mereka ditujukan kepada kelompok Rafidah, yaitu golongan Syiah ekstrem yang mencela para sahabat Nabi Muhammad SAW. Namun, mereka tidak pernah menggeneralisasi vonis kafir kepada seluruh Syiah, apalagi kepada kelompok seperti Zaidiyah yang lebih moderat. Selain itu, perlu diingat bahwa perkembangan sekte-sekte dalam Syiah terus terjadi sepanjang sejarah Islam. Maka Syiah pada zaman keempat imam besar mungkin berbeda dengan Syiah modern yang kita kenal hari ini. Berikut adalah pandangan keempat imam besar tentang Syiah. Pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, dikenal sangat tegas terhadap golongan Rafidah yang mencela sahabat Nabi, terutama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, kalau saja orang-orang bodoh dari kalangan Rafidah, Syiah ekstrem memiliki akal, mereka tidak akan menjadi Rafidah. Namun, Imam Abu Hanifah tidak menggeneralisasi vonis kafir kepada seluruh Syiah. Sikapnya terhadap kelompok Zaidiyah moderat yang menghormati sahabat jauh lebih lunak. Beliau bahkan pernah berkata, jika di pintu rumahku ada orang-orang dari Qadariyah, Murji'ah, dan Zaidiyah, maka aku lebih suka mereka dari kalangan Zaidiyah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah memandang Zaidiyah sebagai kelompok yang lebih dekat kepada ahli sunnah dibandingkan sekte-sekte sesat lain. 2. Pandangan Imam Malik bin Anas. Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, juga memiliki pandangan tegas terhadap kelompok yang mencela sahabat Nabi. Beliau menyatakan, barang siapa yang mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak memiliki bagian dalam Islam. Namun, seperti halnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik tidak menggeneralisasi vonis kafir kepada seluruh Syiah. Beliau hanya mengecam keras kelompok Rafidah, yaitu mereka yang terang-terangan mencela sahabat. Untuk kelompok yang tidak mencela sahabat, seperti Zaidiyah, Imam Malik tidak memberikan pernyataan yang menyatakan mereka keluar dari Islam. Zaidiyah tetap dianggap sebagai Muslim, meskipun memiliki perbedaan pendapat dalam beberapa hal. Pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, dikenal dengan kritik tajam terhadap golongan Rafidah. Beliau pernah menyatakan, aku tidak pernah melihat orang yang paling banyak memberikan kesaksian dusta selain Rafidah. Namun, terhadap golongan seperti Zaidiyah, Imam Asy-Syafi'i bersikap lebih moderat. Beliau tidak pernah menyatakan Zaidiyah sebagai golongan yang keluar dari Islam. Bahkan, beliau memuji kelompok yang tetap menghormati Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dengan menyatakan, mencintai Abu Bakar dan Umar adalah tanda keimanan, sementara membenci mereka adalah tanda kemunafikan. Dari sini dapat dipahami bahwa kelompok Syiah yang tidak mencela sahabat, seperti Zaidiyah, tetap dianggap sebagai Muslim oleh Imam Asy-Syafi'i. Pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad, pendiri mazhab Hanbali, juga bersikap tegas terhadap kelompok Rafidah. Beliau pernah berkata, barang siapa mencela Abu Bakar, Umar, dan Aisyah radhiyallahu anhum, aku tidak melihatnya sebagai seorang Muslim. Namun, terhadap kelompok seperti Zaidiyah, Imam Ahmad tetap menganggap mereka sebagai Muslim, karena mereka tidak mencela para sahabat. Imam Ahmad pernah memberikan kaidah umum, setiap orang yang mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kafir. Pernyataan ini menunjukkan bahwa vonis kafir hanya berlaku bagi mereka yang terang-terangan mencela sahabat Nabi. Adapun Syiah yang tidak mencela sahabat tetap dianggap sebagai bagian dari Islam. Kesimpulan dari pandangan para imam. 1. Golongan Rafidah. Keempat imam besar sepakat bahwa kelompok Rafidah yang mencela sahabat Nabi, menolak kebenaran Al-Quran, atau mengembangkan keyakinan ekstrem adalah kelompok sesat, bahkan kafir jika keyakinan mereka melampaui batas. 2. Golongan Zaidiyah, Syiah moderat. Keempat imam tidak mengkafirkan Zaidiyah, karena kelompok ini tetap menghormati para sahabat Nabi. Bahkan, mereka dianggap lebih dekat kepada ahli sunnah dibandingkan dengan kelompok Syiah lainnya. Sikap umum terhadap Syiah. Vonis terhadap Syiah secara umum tidak bisa digeneralisasi. Keempat imam menilai berdasarkan keyakinan dan sikap mereka terhadap dasar-dasar Islam, seperti Al-Quran, Sunnah Nabi, dan sikap terhadap sahabat. Jika sebuah kelompok tidak melanggar prinsip-prinsip dasar tersebut, mereka tetap dianggap sebagai Muslim yang melakukan kesalahan. Apakah orang yang mengatakan semua Syiah kafir itu memfitnah? Menuduh bahwa keempat imam besar mengkafirkan seluruh Syiah adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasarkan fakta. Hal ini dapat disebabkan oleh kebodohan, karena orang tersebut tidak memahami pandangan ulama secara menyeluruh, atau bahkan kesengajaan untuk memfitnah, wallahu alam. Sebagai umat Islam, kita harus bersikap adil dan bijak dalam memahami ajaran para ulama. Jangan sampai kebencian kepada suatu kelompok membuat kita melampaui batas dengan memfitnah atau menyebarkan informasi yang tidak benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Berlaku adillah
karena itu lebih dekat kepada takwa. Semoga kita semua diberikan pemahaman yang benar dan dijauhkan dari prasangka buruk. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.